dari pengilian ke pegending, kemuliaan yang tidak sebanding. Shalom, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam kesempatan siaran pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, kita baca Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku dengan yakin bahwa penderitaan yang zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Saudaraku, tidak sebanding kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Apapun penderitaan, apapun kesulitan, saudara-saudaraku, banyak orang saat-saat ini mau cari jalan lepas, mau cari, saudaraku, kesenangan dunia, mau cari pendapatan yang lebih lagi. Tapi sebetulnya di saat-saat seperti ini, saudaraku, kesukaran-kesukaran itu menjadi satu mahkota. Karena itu Rasul Paulus bilang, aku senang dengan penderitaan, aku senang dengan kesukaran, aku senang dengan segala tantangan, karena semua ini mengerjakan hasil pahala yang kekal, mulia dalam sorga. Saudaraku, kalau saudara saat ini pada siang hari ini mengalami sakit penyakit, belajar tetap bersyukur, tetap bilang Tuhan itu baik, Allah itu baik, Tuhan itu tidak pernah salah. Saudaraku, waktu Yusuf dijual ke Mesir, dimasukkan dalam sumur, saudara, tidak satu patah kata pun Yusuf mengomel, menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Saudaraku, ini jadi keluhan di mana-mana. Orang Kristen, apalagi yang sudah banyak berkorban buat Tuhan, apalagi yang banyak sudah melayani Tuhan, lalu kena sakit yang namanya COVID-19. Oh, lalu dia bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ini orang-orang yang berjalan dengan akal, saudaraku, orang yang jalan dengan iman, tidak pernah mengeluh sedikit pun. Bahkan Musa waktu lihat laut Teberau, saudaraku, bersama orang Israel, Musa cuma bilang, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Ya, ini kata-kata orang yang jalan dengan Tuhan. Saudaraku, tidak usah bingung, sebab Tuhan itu tahu. Saudaraku, Yusuf masuk dalam sumur sampai ke istana itu butuh waktu, saudaraku, kira-kira 13 tahun. Bukan main. Dia jalan dalam lembah-lembah kesulitan. Tapi Yusuf, saudaraku, tidak pernah mengeluh. Dan hasilnya, saudara lihat, tidak sebanding. Saudara, Yusuf menikmati berkat itu selama 80 tahun sampai umur 110 tahun. Saudaraku, Yusuf hidup dengan damai, sejahtera, bahkan tulang-tulangnya pun dibawa ke Mesir, ke Kanaan. Saudaraku, dikuburkan di Kanaan. Sebab apa? Tidak sebanding. Kalau saudara taat pada Tuhan saat ini, korban untuk pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, itu tidak sebanding, saudara. Kalau saudara bertobat sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan, jadi orang benar, jadi orang suci, terus taat, tidak sebanding, saudaraku. Nanti waktu Yesus datang yang kedua kali, tubuh kita ini tiba-tiba dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Bukan main, saudaraku. Banyak orang saat-saat ini jadi loyo, bahkan sakit. Saudaraku, berapa orang saya lihat waktu muda, olahragawan. Waktu tua, saudaraku, jalannya pakai tungket, jalannya sempoyongan, ada yang di kursi roda.
Tuhan selalu menyediakan pertolongan yang ajaib, saudaraku. Ya, Tuhan itu selalu merencanakan. Saudaraku, penderitaan yang kita alami tidak sebanding. Saudaraku, orang bilang tidak seimbang. Ya, saudara, ada orang kerja baru 1 tahun, tiba-tiba diberi gaji, beli uang 10 triliun. Waduh, saudaraku, siapa yang nggak mau? Wih, ini nanti akan dialami waktu Yesus datang. Tubuh yang sakit, saudaraku, yang pakai kursi roda, tiba-tiba terbang naik, sudah tidak sakit lagi. Bayangkan, sakitnya hilang. Yang kena kanker, kena tumor, kena apalagi saat kena COVID ini. Kalau itu Yesus datang dan orangnya hidup benar, tahu-tahu hilang, saudaraku. Dia hilang dari ruang ICU, dia hilang dari rumah sakit, dia hilang masuk ke dalam hidup yang kekal di sorga. Bukan main, tidak sebanding. 1 Korintus 2:9 berkata, apa yang matamu tidak pernah lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah kamu bayangkan, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, disediakan, diberikan, itu jadi bayaran. Secawan air dibayar untuk kekal. Bayangkan, apalagi kalau kita korban hati kita sepenuh hati. Karena itu Alkitab memberitahu, saudaraku, pelihara hatimu terlebih dari segala yang patut dipelihara, sebab pahalanya itu tidak sebanding. Saudaraku, Daniel yang mulia saat ini di dalam sorga tetap dinikmati, padahal seberapa ribu tahun yang lalu, saudaraku, tetap menikmati. Sebaliknya, Yudas yang menjual Yesus, dia meraung-raung sampai sekarang, saudaraku. 2000 tahun meraung-raung di alam maut, alam bersah. Aduh, tersiksa. Wih, tidak sebanding, saudara. Mata tidak pernah lihat, tidak pernah membayangkan. Bukan main. Karena itu kalau saudara menghadapi kesukaran, belajar mulut ini bilang, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Saudara, itu artinya saudara jalan dengan iman. Aku pasti ditolong, aku pasti mengalami sesuatu yang indah. Tidak sebanding, saudara. Tidak seimbang. Percayalah, kalau sekarang orang berlasat-lasat dalam dosa, mereka pikir ketawi seperti Simpson. Wih, gandeng perempuan Filistin sana sini, berfoya-foya dengan Delila. Dia tidak pernah membayangkan, saudara, bahwa satu kali kekuatannya habis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa satu kali dia jadi orang biasa yang diikat, dirantai oleh seorang anak kecil, matanya dicukil. Bayangkan satu penderitaan lahir batin, saudaraku. Secara jasmani lahir, matanya cekot-cekot, saudara. Memang dia tidak mati. Zaman sekarang kalau itu dikerjakan bisa mati, saudaraku. Ya, berapa orang kelilipan aja mati, saudara. Apalagi kelilipan baut, mati, saudaraku. Tapi Simpson lebih batinnya. Dulu aku begitu kuat. Dulu serigala 300, aku ikat ekornya dua-dua, dikasih api. Mereka mungkin ya menggigit, saudara. Mereka mungkin mencakar, tapi seperti mencakar batu, saudara. Tidak mempan sama sekali. Bukan main. Semua dibuat permainan oleh Simpson. Kalau saat ini ada saudara yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, engkau dapat mujizat yang indah, mungkin menyembuhkan orang, mungkin engkau dipakai Tuhan sebagai nabi. Jangan berbesar hati. Sadarlah, itu kemuliaan Tuhan. Saudaraku, Paulus dapat talenta begitu indah, tapi dia bilang apa? Aku cuma bejana tanah liat. Benda yang mulia itu ada di dalamku. Kalau tanpa Roh Kudus, kalau tanpa ditebus Yesus, kita sama dengan saudara yang lain. Kita tidak ada bedanya, saudaraku. Tidak ada orang sabar, ya, tapi bedanya itu tidak terlalu banyak.
antara orang suka marah, antara orang suka dendam, antara orang suka mengampuni, sabar. Itu kalau secara manusia tidak terlalu berarti, saudaraku. Ya, orang pinter, profesor dengan orang biasa itu bedanya tidak terlalu banyak, saudara. Tapi sorga neraka itu perbandingannya bumi dan langit. Bayangkan, mengerikan, saudaraku. Orang kaya itu dengan mengemis-ngemis terus, beri aku air di lidahku, hanya jari Lazarus yang dicelupkan. Mengerikan. Kita cuma baca di Alkitab, kita cuma membayangkan, ya menderita, neraka itu pahit, ya cuma pahit. Ingat, tidak sebanding. Tidak sebanding. Kalau siang ini saudara mendengar firman Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sadarlah saudara. Untung engkau yang sadar saat ini, bertobat saat ini, saudara akan dapat kemuliaan yang tidak ternilai, saudara. Bukan cuma mulia, bukan cuma indah, tubuh yang bisa terbang. Coba, tubuh yang bisa tembus tembok, tubuh yang bisa makan segala macam makanan, tapi tidak makan pun tidak terasa lapar, tidak mati. Saudara, bukan main. Tubuh ini cuma menikmati musik yang indah. Sebab apa? Tuhan bilang, sekarang inilah engkau menikmati, saudaraku. Kesukaran tidak sebanding. Ada akhirnya. Paulus sampai saat terakhir dia dipenggal kepalanya. Saudaraku, dia tidak pernah sekalipun menyalahkan Tuhan. Dia bilang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Saudara, karena apa? Karena pada sebanding, saudara. Nomor satu, ini berlaku abadi. Bayangkan, tidak ada batas. Saudaraku, berapa orang dia mau membangun rumah, dia kontrak, saudara. Tanahnya itu kontrak, tapi dia tidak mau kontrak 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Tidak mau, saudara. Dia kontrak sampai 50, 100 tahun ke depan. Karena waktunya panjang. Itu nilai, saudaraku, nilai yang mahal. Mahalnya di sorga itu kita mulia untuk abadi, mulia untuk kekal. Bayangkan, tubuh sudah tidak bisa mati lagi, tidak bisa berdosa lagi, tidak ada pencobaan lagi, saudaraku. Kita sudah menang, kita menikmati. Wih, betapa luar biasanya. Tapi seringkali setan bilang, itu cuma membohongi saja. Percayalah pada firman Tuhan, percayalah kepada Roh Kudus yang akan bicara. Tidak sebanding, tidak sebanding, saudaraku. Apapun kesenangan dunia ini, ada orang kepingin jadi orang kaya. Kalau jadi kaya itu dia bisa beli segala menurut apa maunya. Tapi saudaraku, berapa orang kaya dapat kekayaan malah tidak menikmati, malah terjerat, saudara, dengan kekayaannya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, kaya raya bunuh diri. Ini di mana-mana, saudaraku. Sebab membosankan. Jasmani itu membosankan. Ibrani 11 ayat 25 berkata, kesukaan berdosa seketika lamanya. Saudaraku, kesukaan seks itu cuma berapa detik saja. Kesukaan minum-minuman mabuk itu cuma berapa saat, saudara. Narkoba itu cuma berapa, sebentar, habis itu berubah menjadi kepahitan untuk seumur hidup. Berapa orang mati, saudaraku, karena narkoba. Berapa yang mati karena minum-minuman keras. Ya, karena itu, saudaraku, jangan berkecil hati, tapi bersukacitalah. Bersukacitalah. Kalau ada persoalan, kesukaran datang, bilang terima kasih Tuhan,
aku mengalami ujian, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak akan mengizinkan percobaan lebih dari kekuatan. Dijamin oleh Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudaraku, justru kesukaran itu menjadi batu loncatan untuk naik lebih jauh. Daniel terus diganggu dengan 120 menteri, dengan kebencian, kepahitan. Satu kali Tuhan izinkan datang pencobaan, datang kesulitan. Saudaraku, di mana orang-orang yang ada di seluruh negeri Babel tidak boleh, saudaraku, tidak boleh berdoa kepada Tuhan siapapun kecuali pada raja. Daniel tidak nurut, sudah. Daniel lebih takut pada Allah. Dia lawan itu peraturan. Akhirnya dia masuk ke dalam gua singa. Saudara perhatikan, masuk gua singa. Orang bilang, kok bodoh Daniel? Kenapa dia mesti mau berdoa? Tahu seperti ini, tahu situasi yang ancaman ini, ya jangan nekatlah, jangan jadi orang sok. Saudaraku, itu pikiran orang pada Daniel. Tapi Daniel justru tahu tidak lebih dari kekuatan. Dia menyerah. Saudaraku, waktu Daniel dilempar dalam gua singa, Tuhan sudah siapkan malaikat di dalamnya. Coba, saudaraku, mulut-mulut singa diisolasi semua. Dikasih isolasi yang tebal. Mulutnya tidak bisa buka semua. Diam. Waktu Daniel jatuh, ditangkap dengan malaikat sehingga dikatakan, aku tidak luka sedikit pun tuanku raja. Tapi singa-singa itu dibungkam. Apa artinya, saudara? Supaya musuh-musuh Daniel dimasukkan di dalam gua singa. Oh, baru Daniel sadar. Karena itu jangan bersungut-sungut. Siang hari ini, saudara yang rindu, yang mau sungguh-sungguh, saya undang bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan pada siang hari ini, supaya Tuhan memberkati. Oh, selalu tidak sebanding, tidak sebanding. Yang ada masalah, angkat tanganmu, engkau akan diberkati Tuhan. Bapa dalam sorga, engkau memberkati tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, karena kami tahu tidak sebanding. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur, semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Ya, sampai ketemu dalam siaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Tetap baca Alkitab terus, berdoa, senantiasa lekat dengan Tuhan. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Where you at? Y'all had something. Yeah. GS. No compromise. Die daily. And just in case you didn't know, he got the whole world. I knew that. I praise God for his sovereignty. The Holy Spirit that's inside of me. Hey, Jesus Christ did a lot for me. He got the whole world. When I say I love him, I mean it. Y'all out here fighting corona. He up there fighting our demons. He got the whole world. Facts. From the north to the south. He put his love in our heart. He didn't put his words in our mouth. He got the whole world. From the east to the west. From the most to the less. From the worst to the best. He got the whole world. I don't pray when convenient. I don't. Your prayer life look bulimic. I believe this cause I seen it. He got the whole world. I seek his face, no other. In my face.